Cancer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang nasibmu di tahun 2025 nanti. Kira-kira nasibmu seperti apa ya? Mari kita kepo. Tapi ini pembacaan umum ya. Jadi tidak bisa semuanya resonate kepada kamu, tapi kamu bisa sesuaikan dengan masa lalu, masa kini, dan yang akan terjadi ya. Dan di sini kalau kalian ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di bawah layar atau di atas layar video ini ya. Tanya-tanya dulu tentang price listnya, harganya, kalau cocok siap baru kita laksanakan ya. Kita laksanakan pembacaan pribadinya, oke? Mari kita cek. Mari kita cek ya energi kalian. Kira-kira nasib kalian tuh seperti apa sih di tahun 2025 ini ya. Oke, kita buka aja gini. Nah, kita minta nasib kamu ya. Ini kamu akan keluar dari kesulitan hidup karena ada impian yang akan terwujud ya. Di sini kamu akan, ini ada energi magic ya, ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari kamu ya. Ada energi magic yang menimpa kamu. Ini ada magician ya. Dan di sini kamu perlu keseimbangan atau kamu akan lebih logis. Kamu setelah membersihkan energi magic ini atau energi negatif ya, kamu akan lebih seimbang, kamu akan lebih bersih, lebih logis, nggak lagi baper, nggak lagi mager ya, nggak lagi merasa mandek gitu ya. Tuh seperti itu. Kalian akan keluar dari kesulitan finansial ya. Ada persaingan yang gak sehat yang membuat kamu kena magic ini ya. Mereka berusaha menjatuhkan kamu, menyusahkan, menyulitkan untuk menghalangi kesuksesan kamu lah, pencapaian kamu. Dan ketika kamu tetap berjuang dan berhasil, ini magicnya makin kencang. Jadi segera bersihkan energi magic ya. Itu hati-hati sama orang-orang yang pendiam atau tertutup ya. Mereka punya rencana terhadap kamu. Kamu harus tetap seimbang ya. Tetap cek energi kamu supaya ya, ini juga tentang air, jadi pembersihan energi supaya kamu bisa lebih waspada, lebih bisa melindungi diri. Oke. Apalagi kita lihat 3 kali buka aja ya. Nah, terus di sini ada harapan-harapan kamu. Mungkin kamu udah nggak percaya diri ya, tetapi kamu sudah nggak yakin, kamu hanya jalan aja, kamu nggak yakin tapi kamu jalan aja gitu, ternyata terwujud dong ya. Ini makin kesini makin lancar aja rezeki kamu terlepas dari namanya kemandekan ya. Ini makanya tadi keluar dari kesulitan ya, rezeki kamu makin lancar ketika kamu sudah membersihkan energi negatif tadi, energi magic tadi ya. Ini ya, maka di sini nih rezeki kamu makin lancar. Tapi bisa lihat kamu perlu menjaga energi kamu agar tetap balance, agar tetap seimbang, karena makin kau maju, makin kau sukses ya, makin kau sukses, makin kau berhasil nih, makin lancar rezekimu, makin sedih nih orang, makin sakit hati nih orang. Ini tentang teman dekat ya, atau orang-orang dekat yang pingin menjatuhkan kamu lagi dan lagi ya. Ada yang pingin merugikan kamu, orang yang sudah pernah merugikan kamu, manfaatin kamu di masa lalu itu loh. Nah, ini orang-orang ini nih yang toksik banget, yang sedih bila kau senang gitu ya. Itu Cancer ya. Apalagi yang ketiga, nasib kamu bakal mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Kamu akan menikmati hasil ya dalam kemewahan, hampir sempurna lah. Ini sebuah kedudukan, rezeki yang lancar, dan ini tekad-tekad kamu yang sudah kamu prioritaskan, perjuangkan, ini akan terwujud. Kamu akan terlepas dari beban, kamu akan melepaskan lelah kamu, beban-beban kamu ini akan terlepas dari diri kamu. Kamu akan melepas beban, melepas lelah gitu ya. Dan ini ada kemitraan atau hubungan yang solid ya, hubungan cinta. Kamu akan mendapatkan jodoh untuk kamu yang masih mencari cinta. Untuk kalian yang sudah berpacaran akan menikah, dan untuk kalian yang sudah menikah akan makin langgeng, ini bakal membangun rumah nih ya.
ada kemitraan juga, kerjasama yang solid banget, yang kokoh banget, dan bakal menjamin kesuksesan kalian. Amin. Ya, ketemu sama 9 cups ya, jadi kalian akan menikmati hasil nih, memuaskan gitu. Oke. Kita cek secara apa ya, kalau lebih detail ya, secara keuangan, karir dulu ya, kedudukan karir kamu sudah dipantau oleh atasan atau semesta ya. Ini karir kamu ini ya sudah dipantau. Memang yang kamu dipantau oleh dua pihak, satu semesta, satu orang yang iri dengan talenta kamu, iri dengan bakat kamu, kualitas kamu ya. Ada yang menghalangi, tetapi kamu sudah dijaga oleh semesta ya, utusan-utusan ilahi, leluhur, malaikat penjaga ya gitu. Terus ini doa-doa kamu bakal terwujud nih ya, ada sebuah kedudukan yang tinggi, derajat kamu diangkat ya, kamu akan menjadi andalan gitu, diandalkan, bisa diandalkan ya. Ini kedudukan. Sini ada tabur tuai, jadi yang sudah kau perjuangkan kemarin, mungkin gagal berkali-kali, ternyata disinilah saatnya kamu mewujudkan impian-impian kamu itu, saatnya kamu manen hasil nih ya, tabur tuai. Sini ada keberuntungan ya, kartu keberuntungan berarti tentang perubahan nasib, dari yang di bawah akan naik ke atas. Wheel of Fortune, kartu keberuntungan, berarti memang kamu bakal beruntung banget nih ya, sukses, maju, naik ya, lancar, pokoknya beruntung banget lah, kamu bakal naik posisi ya, lancar usahanya, doa-doa kamu bakal terjawab ya. Dalam cinta juga ini akan, cinta segitiga itu akan terlepas ya, terlepas karena ini nantinya akhirnya dia bisa membedakan kamu dengan yang lain, dan ternyata kamu lebih spesial ya, kamu lebih akan lebih diprioritaskan karena ya kamu punya segala yang tidak dimiliki orang lain atau pihak lain gitu. Dia membutuhkan kamu ya. Oke, ini tentang spiritual juga ya, tingkatkan spiritualitasmu agar kamu tetap bisa diandalkan tuh, supaya kamu bisa memegang keberuntungan ini ya, supaya keberuntungan ini selalu berpihak kepadamu ya. Kita cek dalam cinta ya, dalam percintaan. Nah, ini ada keharmonisan keluarga ya. Beberapa dari kalian ini akan menikah, beberapa dari kalian akan menemukan jodoh, beberapa dari kalian akan membangun rumah. Yang sudah menikah akan membangun rumah. Kalian masih mencari cinta akan menemukan jodoh, kalian akan memiliki keturunan, dan kalian akan bisa mewujudkan impian membeli rumah gitu ya, membangun rumah gitu. Tapi kalau kalian sudah berpacaran, kalian akan menikah dan akan punya anak, dan nantinya harapan-harapan kalian untuk mewujudkan impian bahagia bersama keluarga tuh akan ada di tahun 2025 nanti ini. Oke. Kemudian di sini ada rekonsiliasi ya. Akhirnya kalian berkembali bersama lagi ya. Beberapa dari kalian akan bersama lagi setelah perpisahan, kerenggangan ya. Akhirnya kalian kembali bersatu lagi. Lalu di sini kamu menjadi prioritas ya. Dia akan lebih fokus padamu daripada yang lain. Di sini mungkin ada hubungan rahasia. Ya, ada hubungan rahasia yang bakal lepas dari kerahasiaan tersebut ya. Nantinya yang tadinya tidak direstui oleh banyak orang, akhirnya hubungan kalian berhasil juga. Yang tadinya kalian rahasiakan hubungan ini, akhirnya buka-bukaan ya, dia udah berani buka-bukaan bahwa dia memiliki kamu gitu. Asik. Hati-hati untuk dalam hubungan cinta, kalau ada hubungannya dengan orang ketiga ya. Ini kamu yang sudah berkeluarga nih yang paling sensitif ya. Ini kenapa kalian kemarin harus pisah dan nyambung lagi? Karena emang ini ada pengaruh magic kepada pasangan kalian yang mengikat dia, sehingga dia akhirnya terpedaya oleh orang ketiga tersebut. Makanya karena Tuhan tidak suka, akhirnya ya terlepaslah energi magic ini, dan akhirnya dia kembali juga padamu.
Makanya kalau kalian dalam rumah tangga itu, kalau memang ada energi-energi yang gak baik, kalian merasa kenapa ya dia nggak seperti itu loh biasanya, atau yang saya kenal dia tuh bukan yang seperti sekarang ini, itu bukan dia, kenapa dia jadi gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu butuh jawaban, berarti ada jawabannya. Nah, kenapa dan kenapa, tanyakan. Pada rumput yang bergoyang berarti ada pengaruh-pengaruh magic, bukan karena dia lebih cantik, bukan karena dia lebih tampan, bukan, tapi ada sesuatu yang mempengaruhi dia, ya. Oke. Kita cek dari kartu-kartu bantuan ini di Toples Ajaib yang biasa memberikan keakuratan dalam pembacaan saya. Oke, kita minta dulu. Ini ada angka kembar ya. Kalau kalian melihat angka kembar itu, syukurlah ya, bersyukurlah. Mungkin aja itu akan ngena di kamu ya. Ini kata bijak. Oke. Kita lihat nasibmu di tahun 2025. Ini ada yang fatal ya, ada yang bakal fatal. Seperti menjaga telur ya. Oh, mungkin ini tentang terkait dengan orang ketiga tadi ya. Masuknya orang ketiga, para penggoda, para pengganggu rumah tangga kalian, pengganggu hubungan kalian, mungkin terkait dengan pihak keluarga atau pihak penggoda ya, orang ketiga ya, cinta segitiga. Itu beberapa kali ini sudah fatal banget ya. Sudah di ujung tombak nasib percintaan kalian ini. Entah kalian yang masih pacaran atau sudah menikah, yang jelas segeralah lindungi pasangan kalian, bersihkan energi kalian, karena kalau kalian tidak segera melindungi pasangan kalian, hubungan kalian ini tidak segera dilindungi ya, tidak segera melepaskan energi negatif yang menguasai pasangan kalian dan mengikat diri kalian agar tetap bercekcokan dengan pasangan kalian, ayo segera dibersihkan, karena ini entar lagi bisa fatal kalau kalian tidak segera bergerak. Seperti langganan saya itu kemarin saya sudah bilang, hati-hati ya, pasangan kamu ini sudah dipeletin, dia nggak percaya, dia udah dia nanti aja gitu, ditunda-tunda, akhirnya dia dapat sendiri chattingnya, bukti-buktinya ya, dan perempuannya tuh, orang ketiganya tuh berani banget datang ke rumah, tahu nggak. Nah di situ dia ngeluh, nangis-nangis sama saya bilang dari kemarin kan saya sudah bilang, sekarang udah fatal, hampir fatal, udah telur di ujung tombak, kamu baru mau bergerak, nyesel nggak sih? Oke, jadi kalau udah fatal gitu, udah mendekati fatal ya, kalau kalian ngerasa udah ada energi-energi nggak baik, segera dibersihkan ya. Oke. Perdagangan, ada perdagangan internasional nih. Oh, valuta asing. Untuk kalian yang bergerak di investasi internasional ya, itu bakal, nasib kalian bakal dirubah dari sini. Penghasilan yang bakal merubah hidup kalian nantinya ya, dapat keberuntungan dari investasi saham gitu ya, saham internasional. Oke, semuanya ada di tanganmu ya. Kamu itu punya potensi, kamu itu punya kualitas, kamu itu punya bakat, talenta yang luar biasa. Jadi kamu bisa bikin sesuatu yang menghasilkan, yang menyukseskan dirimu sendiri. Kemudian makin banyak ini angka kembar 20-20. Jangan panik, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja demi kredibilitas. Jangan memaksakan kehendak. Ya. Lalu di sini ada masalah, sediakan payung sebelum hujan. Lebih baik jujur di awal atau dapat karma. Nah, kalau ada masalah jangan panik ya, jangan usah terburu-buru untuk menyelesaikan pekerjaan, jangan terlalu terburu-buru ya, demi kredibilitas. Ya, jangan memaksakan kehendak juga ya. Ini ada masalah, akan ada masalah yang terjadi, tapi makanya kamu harus sediakan payung sebelum hujan ya. Dan ada sesuatu yang harus kamu ungkapkan, bicara dengan jujur ya. Walaupun awalnya menyakitkan, tetapi lebih baik sekarang ngomongnya daripada nanti. Karena kalau kamu bohong kali ini, kedepannya akan terus berbohong, dan kamu akan ya dapat karma dong, karena kamu akan dikejar-kejar oleh
mau nggak mau kamu harus bohong-bohong terus. Itulah karmanya, kamu akan tersiksa dalam ketidakjujuranmu sendiri. Dan itu nanti kamu bakal dapat karma seperti kayak kamu nanti yang akan dituntut gitu. Kenapa kamu nggak bicara jujur gitu? Ya dari awal kenapa nggak kasih tahu gitu? Nggak ngomong aja gitu, nggak terbuka kenapa gitu? Why gitu. Ya, makin banyak berkeringat. Apa ini? Ini ada kata bijak tapi menyangkut ya, sesuai dengan nasib kamu nanti ya. Makin banyak berkeringat dalam latihan, makin sedikit berdarah dalam pertempuran. Jadi kalau kita makin banyak latihan ya, mengasah skill, nanti ketika kita sudah berhadapan dalam ketika kita sudah bertempur, nah di situ kita akan lebih lincah menghindari serangan-serangan gitu ya, tembakan-tembakan di sana ya. Itu ibarat kata lah ya. Jadi makin banyak berkeringat saat latihan, makin sedikit berdarah dalam pertempuran. Ngerti nggak sih ya? Jadi di situ dia bilang berarti bahwa kalau kita sering latihan ya, kalau ada ujian-ujian berat yang menimpa kita, kita bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan kesabaran, ketabahan, dan kita pakai teknik kecerdasan. Maka nantinya ketika kita bertempur, sudah masuk di medan tempur ya, atau kita sudah berada di tingkat kesuksesan ya, kan makin tinggi pohon makin kencang angin. Jadi berarti di sana di dalam kesuksesan tersebut makin ada aja cobaan-cobaan atau ujian-ujian lebih besar lagi. Tapi kalau kita sudah terlatih dari sini ya, dengan kesabaran, kecerdasan, kebijaksanaan, nah nantinya kita lebih mudah menghadapi masalah tersebut tanpa terlalu baper ya. Lebih logis lah kita dan lebih bijaklah kita menghadapi ujian-ujian depan sana di saat kita lagi di atas tersebut ya. Lalu di sini ada dua cara menyebarkan cahaya. Satu menjadi lilin, atau dua cermin, menjadi cermin yang memantulkannya ya. Jadi ya kita harus menyebarkan cahaya ya, sekalipun kita hanya menjadi lilin atau menjadi cermin doang untuk memantulkan cahaya tersebut. Yang jelas kita harus bersinar lah ya. Kita pasti bisa bersinar ya, walaupun hanya dengan dari satu titik cahaya kecil. Setidaknya kita tuh bukan pembunuh cahaya tersebut ya, tapi kita yang akan menebarkan cahaya. Jadi jadilah positif, tetap berpikir positif, bersikaplah positif gitu ya. Karena nanti dari cahaya-cahaya kecil ini akan membawa kamu pada cahaya-cahaya besar ya, membawa kamu pada cahaya yang menerangi, mungkin ya bersinar di seluruh penjuru alam kali, atau kamu akan bersinar di mana-mana gitu. Nama kamu akan dikenal ya, dikenal di mana-mana, kamu bakal viral gitu, kamu bakal dicari ya. Cahaya kita juga menarik energi-energi positif, hal-hal baik, hal-hal yang gak mungkin ya, hal-hal yang di luar ekspektasi. Kalau yang kita tumbuhkan dalam diri kita adalah cahaya, berarti itu adalah energi positif. Maka kamu yang lagi buram nih ya, kamu yang lagi gak bercahaya, lagi mandek, lagi mager, yang lagi buntu, yang lagi tersesat dalam lingkaran hitam, atau kemalasan, kepesimisan, insecure ya, tidak yakin dengan diri sendiri, tidak percaya diri ya, meragukan diri sendiri, itu lingkaran hitam loh ya. Jadi jangan membunuh cahaya dalam dirimu ya, harus bakar gitu, bakar semangat kita, bangkit lagi ya. Dari situ akan terjadi cahaya-cahaya kecil yang bakal menerangi pikiran, jiwa kita, sehingga kita makin besar cahayanya makin besar, bersinar sampai kita bakal menarik tuh, di mana ada sinar di situ akan ada aja yang datang gitu.
seperti kita terjebak di dalam gelap, kita pasti mencari sinar untuk mendapatkan jalan keluar kan. Nah, ada di cahaya itu ada dalam diri kita sendiri, ya. Cahaya itu ada dalam diri kita sendiri, yaitu energi positif yang harus kita jaga, pikiran positif, dari pikiran positif kita, dari tindakan-tindakan positif, ya, sikap-sikap positif, kebijakan-kebijakan kita, ya. Oke. Apalagi ya? Ini. Pesan semesta yang berhubungan dengan nasib kamu di tahun 2025 Cancer. Ini ada, biarkan dia atau mereka lari dari tanggung jawabnya, karena sebenarnya kamu bisa mengatasi segala beban itu sendirian. Kamu bisa, Tuhan sudah ridho. Ya, jadi kalau ada orang yang lari dari tanggung jawabnya, pasanganmu lari dari tanggung jawab, ya udah biarkan saja, ya. Sebenarnya kamu bisa mengatasi segala beban itu loh, walaupun kamu sendirian, ya. Tapi kamu bisa, karena kamu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kamu nih bisa mandiri loh, dan kemandirian kamu, ya, kelapang dadamu, ya, kebesaran hatimu untuk bertanggung jawab, ya, menanggulangi apa yang seharusnya bukan tanggung jawabmu, ini akan dapat hadiah loh dari alam semesta, karena ada ridho di situ, ridho Allah di situ, ya. Jika kamu sudah bisa mengalahkan egomu, maka apapun dan siapapun tidak bisa mendistraksi kamu lagi. Jadi kita yang paling pertama, masalah yang dari luar itu sebaiknya kita jangan terlalu cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Terkadang masalah itu bersumber dari ego kita. Kalau ada masalah dan kita nggak pakai ego, pasti kita bisa menyelesaikannya dengan bijaksana. Tapi kalau kita pakai ego, runyam semuanya, ya. Jadi kalau kita bisa mengalahkan ego kita, maka kita tidak akan mudah terdistraksi oleh hal apapun, masalah apapun, atau siapapun. Oke. Ini, kelilingilah dirimu dengan para pemimpi maupun pemikir, tetapi hal paling penting adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang melihat kelebihanmu, bahkan saat dirimu tidak dapat melihatnya sendiri. Nah, ini sebuah kata bijak dari Jane Austen, ya, Jane Austen. Ya, jadi dia memotivasi, ya. Kelilingilah diri kamu dengan para pemimpi maupun pemikir, karena orang-orang yang pemimpi, mereka akan mengerti dengan mimpi kamu. Orang-orang pemikir, mereka akan bisa mengetahui, ya, potensi kamu. Mereka bisa menilai sebesar apa sih gitu bakat kamu, ya kan. Bakat kamu itu bakal membawa kamu kemana gitu. Mereka pasti bisa menganalisa, dan mereka pasti bisa mentargetkan atau memprediksikan tentang kemajuan kamu ke depan. Jadi carilah orang-orang yang pemikir, ya, dan pemimpi, maka mereka akan melihat, ya, kelebihan yang kamu sendiri nggak sadari, kelebihan dirimu yang kamu sendiri nggak sadar itu kamu punya, dan bakal membawa kamu pada kesuksesan besar. Kalau kamu berdealing atau berada di lingkungan orang-orang yang tidak terlalu punya mimpi besar, ya, orang-orang yang ragu, orang-orang yang pesimis atau meragukan, ya, orang-orang yang negatif, tidak pemikir, ya, mereka nggak mau mikir panjang atau gimana, ya, kayak energinya menjatuhkan kamu, ya udah, bakat kamu akan terpendam selamanya. Tapi kalau kamu dikelilingi oleh para pemimpi seperti kamu, pemikir juga seperti kamu, maka mereka akan melihat dan membacakan atau memprediksikan, bisa menilai kamu tuh bakal jadi apa, bahkan kamu sendiri nggak tahu itu. Saya pernah seperti itu juga sih, ya. Ada yang bilang, kamu tuh punya ini sisi rezeki bagus. Kenapa? Dari mana kamu tahu? Dari Thailand kamu di leher itu loh. Seperti, aduh. Tapi alhamdulillah, ya, emang benar sih. Ya, kita afirmasikan saja pendapat-pendapat positif orang.
Tapi kalau kita berada di circle-circle negatif, pasti mereka akan bicarakan bermuka dua. Akhirnya ketika kita tahu yang sebenarnya, di depan kita mereka bicaranya, kamu tuh bakal ini gini gini ini, padahal mereka di belakang kita tahu mereka bicarakan kita tentang gue cuman pura-pura support aja sih. Lepas kalau kita tahu yang sebenarnya, kita pasti mati kena mental, dan kita nggak akan kita kayak bakal down banget gitu ya, terpuruk banget, karena satu, kita kecewa sama orang yang kita percaya, kedua kita bakal trauma gitu, dan kita terjebak dalam dua perasaan tersebut sehingga kita sulit untuk bergerak maju lagi, kita tidak percaya diri lagi gitu. Tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang memang benar-benar mengatakan yang sebenarnya, berarti mereka adalah pemimpi juga, pemikir juga, orang-orang yang menghargai kreativitas atau keahlian seseorang. Apalagi yang berhubungan dengan nasib kamu di tahun 2025. Bulan ini kamu akan tersenyum. Ada sesuatu yang membuatmu serasa tak percaya. Jangan lupa bersyukur. Waduh, ada apa ini ya? Bulan di tahun 2025 itu ada satu bulan, entah bulan Januari, Februari ya, mudah-mudahan di awal tahun ya. Ini kamu bakal tersenyum karena ada sesuatu yang membuatmu tak percaya, tapi itu nyata, dan jangan lupa bersyukur, berarti kan tentang hal positif ya. Amin. Sudah terlalu banyak orang cerdas di dunia ini, buatlah kamu salah satunya atau lebih tinggi. Kamu itu ya, kamu memang cerdas, tapi sudah banyak orang cerdas di dunia ini. Usahakan kamu lebih tinggi dari mereka. Belajar, asas skill, nambah ilmu pengetahuan, banyak eksplorasi ya. Gitu. Terus ini, jika orang tuamu tidak bisa membuatmu merasa bangga, itu karena kamulah yang akan mengangkat derajat mereka. Jadi kamu ditakdirkan untuk mengangkat derajat orang tua kamu, keluarga kamu. Jadi kamu bakal sukses besar, dan kesuksesan kamu ini akan membanggakan keluarga, serta orang-orang akan bangga dengan keluarga kalian yang dulunya mereka pandang sebelah mata. Akhirnya kamulah pengangkat derajat keluarga kamu. Amin. Kira-kira profesi apa aja sih dalam profesi kalian tuh, kayak ini nasib kalian yang sebagus ini tuh kayak sebagai profesi apa? Tidak, nanti kita cek lebih detailnya profesi kalian sebagai apa gitu, yang punya nasib seperti yang saya bacakan tadi. Cancer, ada yang berprofesi bekerja di minyak dan gas dan tekstil. Lalu ada ini, ada driver, koperasi, pengacara. Wow, nasib kalian bakal baik ya, makin baik. Apa itu? Penyiar di bidang kesehatan, petani. Ada di konsultasi seperti saya ini ya, konsultasi pribadi gitu ya, ini kosmetik ya, dokter, staf, politik, toko bunga, aktor, kreditur, jasa laundry, netizen viral. Kamu akan jadi netizen viral. Wah, asik. Makanya komentar tuh yang positif, supaya kalau viral kan membanggakan semua orang gitu. Jadi menarik opini positif supaya kamu viralnya tuh membanggakan gitu ya. Jasa laundry, netizen viral, konsultasi 2 ya. Ada konsultasi. Coba mungkin dari konsultasi, di bidang konsultasi kamu akan mendapatkan kesuksesan juga ya. Ini viral, ada yang bakal viral ya, ada yang profesinya vokalis, TKI, TKW, driver,
Ini kalian yang profesi ini tuh yang bakal sesuai dengan pembacaan saya tadi. Kalau kalian merasa nggak puas, masih kurang sesuai, silakan personal reading atau dibacakan secara pribadi ya. Ini wartawan, ini Cancer, salah ya, sorry, gabung sih sama zodiak. Ini pertambangan, di bidang pertambangan, artis, penulis, ekspedisi, ini jualan online. Itu ya nasib kalian tadi. Oke. Mari kita cek melalui inisial nama. Inisial nama dan inisial nama kota ya. Nama kota, nama kelurahan bisa ya. Yang resonate untuk kalian yang resonate dan pembacaan saya di sini. F G Y U L X T I J H E P A M D B N V O C K W. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang resonate dalam pembacaan saya. Tanggal lahir dan usia 37 15 2 57 48 1 29 69 49 71 55 67 74 52 10 62 10 60 22 39 5 31 4 33 28 16 66 66 46 75 70 ini 65 ya, 65 69 65 60 16 66 70 75 46 53 54 23. Itu ya tanggal lahir dan usia kalian yang bakal resonate dalam pembacaan saya tadi. Oke, sudah ya. Kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian, zodiak apa sih? Zodiak Aries, Cancer, Virgo, Taurus, Gemini, Scorpio, Leo, Pisces, dan Sagittarius. Oke? Demikian pembacaan saya, semoga resonate. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Ya, kali aja saudara, teman, pasangan mereka berzodiak yang sama denganmu, dan ini bisa resonate di diri kalian, mereka juga bisa diafirmasikan juga ya. Membagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Saya doakan semoga 10 dari kalian menonton video saya ini bakal menjadi miliarder, orang kaya baru, atau miliarder yang sudah jadi miliarder akan jadi triliuner di tahun 2025 nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.